Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, anak-anak hebat yang masih bersemangat walau BDR. Kaifalukum? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak ustazah, hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Iya, mantap. Agar pembelajaran ini, kenapa kita berdoa? Iya. Apalagi doanya harus dimulakan dengan basmalah ya. Kenapa? Why? Iya, because kalau tanpa doa, tanpa basmalah, Allah takutnya nggak ridho. Makanya kita doa dulu agar pelajaran ini lebih menyenangkan. Dan Allah memberikan keberkahan buat kita semua, yaitu keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pembelajaran kita hari ini masih bersama dengan gambar cerita, yaitu yang ada di SPDP. Itu apa ya? Siapa yang tahu kemarin belajar apa? Iya benar. Kemarin tuh SPDP-nya kita belajar tentang cover buku. Itu juga masih dalam bagian gambar cerita loh. Kali ini Ustazah akan mencoba untuk menerangkan tentang komik. Ya, siapa yang suka komik? Ya, semua suka ya. Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Ustazah mengharapkan Anda semua setelah membaca, Anda semua mampu memahami ciri-ciri komik yang baik. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri komik tersebut, kamu semua dapat membuat gambar, membuat komik dengan baik dan penuh percaya diri. Kamu bisa? Yes, I can do it now. Next. Iya. Sama dengan yang kemarin, pembelajaran kita tentang cover buku. Di sini juga ada hadis dari riwayat Tabrani yang mengatakan bahwasannya innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Iya, mantap. Jadi kita tuh Allah aja suka indah, apalagi kita hambanya. Kita juga harus mencintai keindahan. Next. Iya, anak ustazah, sama kayak pertanyaan tadi. Tadi ustazah nanya, ayo siapa yang suka baca komik? Acungkan tangannya. Iya, mantap. Siapa yang suka buat komik? Ada nggak ya? Ada dong. Oke, sebelum membuat komik, kita harus tahu dulu komik itu apa, fungsinya itu apa, kayak mana ciri-cirinya, gitu. Masih mau lanjut? Lanjut. Yang pertama, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Dan teks dalam komik juga berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Dan yang ketiga, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Kayak tadi tuh. Yuk lanjut. Ya, apa sih ciri-ciri komik? Number 1. Hadir untuk menyampaikan cerita pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, ciri-cirinya harus proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Harus proporsional ya nak. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk difahami. Tok tok tok, Assalamualaikum. Example. Lanjut, yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik disebut secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas, sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Iya, mudah-mudahan paham ya anak ustazah. Tapi ustazah ada mau tambahan nih. Kemarin ustazah ada buat komik. Jadi ini sudah
saya sampaikan pada pertemuan pertama kali SPDP, itu gambar cerita. Karena komik ini juga termasuk gambar cerita, lebih utama kita harus menentukan siapa tokohnya, mau berapa di komik itu orangnya, makanya harus menentukan tokohnya. Kemudian panel-panel ceritanya, ada berapa panelnya, apa aja percakapannya, itu harus ditulis dulu sebelum kita buat komiknya, gitu dia. Dan jangan lupa yang paling utama adalah tema apa yang mau diangkat di komik tersebut, gitu dia. Next, anak ustazah yang hebat dan calon orang sukses, ini dia adalah contoh komik Islami yang sengaja ustazah taruh di slide ini biar kita semuanya melihat ternyata ini loh contohnya gitu. Temanya adalah sayangi saudara, ya. Ini dia, nak. Anak-anak ustazah bisa lihat ya. Ini antara siapa nih? Ayo, ada berapa tokohnya? Iya, ada 3 ya. Di awal 2 dulu, di akhir dia ada 3. Ada Umi, juga ada siapa nih? Alifa dan Alif adiknya. Iya. Next. Sudah selesai. Ada tugas nih. Tugasnya gampang kok. 1. Buatlah komik yang menarik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Bukan 3-3 ya, nak, buat komiknya, tapi pilih salah satu, nak. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. 2, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Dan tugas ini bisa kamu lihat kembali di buku tematik kita pada halaman 141 atau 141. Iya, mungkin jelas ya. Jelas banget. Oke, sampai di sini pertemuan kita, anak-anak ustazah yang hebat dan calon orang-orang sukses. Iya, ustazah harapkan sekali lagi karakter yang timbul dari pembelajaran kita hari ini adalah 1, kamu harus penuh percaya diri dalam membuat komik yang baik dan luar biasa. Jangan dengar kata orang, dengar aja diri kamu sendiri. Penuh dengan semangat dan percaya diri itu lebih baik buat kamu nanti lebih termotivasi. Dengar kata orang boleh, tapi lebih boleh lagi kalau kamu lebih percaya diri. Ingat, Allah tuh suka dengan orang-orang yang percaya diri, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang putus asa. Dan jangan lupa mulakan semua dengan lafaz basmalah. Selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Jangan sombong. Kalau kita sudah percaya diri, kita nggak boleh sombong. Oke, baiklah anak ustazah. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pantun nih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur ustazah yang panjang, salah ustazah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur ustazah yang panjang, boleh kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.